Oke, ngobrol-ngobrol tentang Jokowi, tentang Indonesia. Sekarang kita tahun 2014 dan ini udah tinggal menghitung hari doang nih, nggak menghitung minggu lah. Buat kita sebenarnya menuju tahun 2015 nih teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar mikir tahun baruannya aja, kita juga harus tahu sebenarnya 2015 tuh ada apa. Oke, jadi 2015 ini kan kebetulan ada masyarakat ekonomi ASEAN nih Pak. Kayak ya kalau saya pendapat saya pribadi sih sebenarnya ketika pemerintah menandatangani bahwa 2015 Indonesia mengikuti masyarakat ekonomi ASEAN, ya kita masuk dalam area free trade, ya menurut saya melihat kondisi hari ini mungkin sebuah kesalahan besar ya. Nah, sebenarnya kalau saya menurut Bapak apakah mungkin sebenarnya masyarakat ekonomi ASEAN ini sebenarnya menurut Bapak sendiri gimana nih ke Indonesia? Apakah sebenarnya itu menyelesaikan permasalahan bangsa atau malah memperparah atau kayak gimana Pak? Dan menurut Bapak gimana nih sebenarnya SDM-nya, mungkin dari segi infrastruktur atau segala macam, apakah kita sebenarnya udah siap? Nah, ya. Jadi apa itu free trade ASEAN, free trade agreement untuk ASEAN kan? Iya. Itu menurut saya ya, itu adalah kesalahan fatal bagi bangsa ini. Kenapa saya bilang itu kesalahan fatal? Ada beberapa alasan dah. Pertama, ya, kita benchmarking kepada katakanlah masyarakat ekonomi Eropa. Itu kan sama dengan free trade ASEAN kan sebetulnya. Iya, ekonomi regional gitu ya Pak. Ekonomi regional. Itu diharapkan kan tujuannya hampir sama dengan free trade agreement di ASEAN untuk memberikan kemakmuran yang lebih cepat dengan pasar yang lebih besar kan, yaitu macam-macam yang pengertian di situ. Ada free trade dari kaitan kepada kapital ya, kemudian ada corporation ya, kemudian ada free movement daripada SDM. Iya, free movement people-nya itu. Kayak di masyarakat ekonomi Eropa sendiri ya, banyak negara yang mempunyai daya saing yang lemah, itu justru tidak mendapatkan manfaat daripada free trade agreement daripada masyarakat ekonomi Eropa. Jadi negara-negara yang mempunyai daya saing yang masih lemah itu justru mengalami tidak mendapatkan kemanfaatan yang memadai kan. Di sisi lain, negara-negara yang banyak memberikan bantuan, katakanlah misalnya Jerman, Prancis dan sebagainya, rakyatnya sendiri juga melakukan protes ya. Gimana nih? Jerman membantu katakanlah Yunani atau Portugal atau negara periferal yang mengalami kesulitan lah. Rakyat Jerman menanyakan bahwa itu didahulukan negara-negara yang mengalami krisis supaya dan just let they solve their own problem gitu ya. Masa mereka tidak bekerja keras seperti orang Jerman harus dibantu? Itu tidak. Indonesia akan mengalami hal yang kayak begitu juga saya kira di negara-negara di Asia. Kemudian yang berikutnya di masyarakat ekonomi Eropa itu ya, yang namanya free flow daripada SDM itu tidak ada. Mereka tidak menyetujui itu. Di Indonesia justru, di ASEAN justru disetujui. Kenapa tuh Pak? Kira-kira dulu pemerintahnya mikir apa? Karena gini, karena pemerintahnya mikir itu kan kaitannya kepada kesempatan kerja. Ya. Jadi ekonomi boleh mutar atau lebih cepat katakanlah ya. Tapi yang bekerja itu sebagian besar harus ada rakyat setempat. Di free trade agreement untuk ASEAN itu dibolehkan. Jadi nanti misalnya ada 113 juta lapangan kerja, terus ternyata malah bukan orang Indonesia yang kerja ya? Iya, bisa, karena kita kalah kompetisi. Itu benchmarking yang pertama. Jadi masyarakat ekonomi Eropa sendiri kemanfaatannya terutama bagi negara-negara yang berdaya saing rendah itu masih tanda tanya besar. Nah, kemudian yang kedua adalah benchmarking daripada bangsa-bangsa yang maju di dunia gitu ya, negara lain. Itu kan ada 5 syarat negara-negara bisa maju kan ya. Pertama ya, dia mempunyai sistem politik yang memungkinkan negara itu mempunyai pemerintahan yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi ya nah. Artinya tim kerjanya itu, pemerintahnya itu memang the best people in the country gitu.
juga the best program for whom, for the people, untuk rakyat. Jadi itu produktivitas politik. Nah, kita lihat benchmarkingnya kan. Nah, kemudian yang kedua, produktivitas sosial, society productivity kan. Nah ini yang society productivity ini itu kan menghasilkan tenaga kerja yang pekerja keras, ya, punya integritas, jujur, tanggung jawab, dan kemudian dia punya otak yang cemerlang. Kita produk daripada sistem pendidikan. Nah ini kedua. Ketiga adalah economic productivity, ya, produk daripada apa? Produk dari sistem politik itu yang bisa menghasilkan penyelenggara negara terbaik dan juga masyarakat yang tingkat produktivitasnya tinggi, sehingga opportunity yang ditimbulkan oleh negara, ya, atau dunia bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kekuatan ekonomi bangsa itu. Jadi ekonomi produktivitas. Yang keempat, nah ini, ya, tidak ada bangsa-bangsa di dunia yang bisa maju kalau tidak ada keberpihakan. Kalau tidak ada keberpihakan national interest. Jadi selalu bangsa-bangsa yang maju itu dimulai dengan dia mau menjadi kuat, ya, karena karena persaingan dalam negeri dan juga karena kesempatan dan pendampingan yang diberikan oleh negara, sehingga dia menjadi kompetitif. Sesudah itu dia go global untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sekarang pertanyaannya, Indonesia sudah mencapai tidak tahapan itu? Karena saya belum kan. Jadi bagaimana? What do you think? Kalau menurut saya hanya menyediakan pasar. Saya juga sebenarnya mungkin paling menurut saya yang di highlight paling, menurut saya kebodohan terbesar dari Indonesia ketika menandatangani perjanjian ini sebenarnya adalah free flow dari movement SDM tadi, Pak, sebenarnya. Karena sebenarnya di ASEAN ini kita bisa bilang mungkin Indonesia ini paling besar lapangan kerjanya, tapi malah saya nggak ngerti itu yang tanda tangan tuh maksudnya apa ya? Maksudnya kayak ya dia menandatangani dan begitu aja bahwa lapangan kerja di Indonesia ini bisa dinikmati oleh semua orang di ASEAN. Padahal harusnya ketika itu dikunci untuk SDM negeri kita aja, sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk kenapa memajukan pendidikan. Jadi kita gas banget tuh pendidikan apa segala macam, sehingga sebenarnya orang-orang tuh akhirnya bisa bekerja di negara kita dan akhirnya mereka kan jadi produktif tuh sampai tataran orang kan, Pak. Nah kalau kayak gini bisa jadi negaranya produktif tapi orang-orangnya nggak bekerja, produktif tapi ternyata kerja orang Vietnam, orang apa kayak gitu. Benar. Itu, Pak. Dan ini yang tadi saya bilang keberpihakan nasional itu kaitannya kepada kita menjadi bangsa produsen. Dan ini saya sampaikan, ya, tidak ada satupun negara superpower di dunia, ya. Katakanlah mulai dari Belanda abad ke-16-17, kemudian abad ke-19 adalah Inggris superpower dunia, abad ke-20 Amerika, kemudian Cina abad ke-21. Cina sekarang sudah 17,6 triliun dolar dan per tahun dia punya GDP sudah melampaui Amerika 17,4 triliun dolar. Itu what they are doing, producing. Jadi they become the manufacturer of the world. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa superpower di dunia. Nah kalau kita membuka pasar kita seluas-luasnya sementara kita punya daya saing masih belum memadai, ya nanti kita jadi bangsa konsumtif karena semuanya kan dan sedang sudah terjadi. Kalau masih bisa beli, Pak, kalau udah nggak bisa habis itu sumber daya nasional kita habis digarap dan yang menjadi motor ekonominya adalah perusahaan-perusahaan asing. Habis kita main sumber daya ekonomi, ya, perusahaan asing ini akan pindah ke tempat yang mempunyai sumber daya ekonomi yang tersedia, sehingga pada saat kita mau mengolah sumber daya kita sudah habis. Jadi kita tidak sustainable. Karena motor ekonomi kita tidak mempunyai input ekonomi yang tersedia karena sudah diserobot oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi saya ulangi lagi dan saya tegaskan lagi, masuknya kita ke dalam perdagangan bebas ASEAN itu adalah kebodohan
besar. Dan menurut saya yang kaitan kepada kepentingan publik yang begitu luas ya, dan membuat Indonesia menjadi negara dengan ikut perdagangan bebas, itu akan banyak dimanfaatkan oleh negara-negara yang punya daya saing sudah lebih tinggi kan? Dan hemat saya ya, mestinya itu harus disetujui dengan keputusan politik rakyat, mesti dengan referendum nasional. Nggak cukup pemerintah minta tanya DPR setuju kemudian main tanda tangan aja, karena yang mendapatkan dampak terbesarnya itu bukan pemerintah sama DPR, kita rakyat itu sebagian besar rakyat Indonesia. Terus kita tidak boleh lagi mengulahi ke depan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak yang begitu strategis diputuskan oleh pemerintah dan DPR tadi. Itu harus diputuskan oleh referendum nasional, dan memang itu dimungkinkan kan di dalam konstitusi kan, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dia ada yang harus memutuskan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya Pak, jadi kan tadi tentang ASEAN ya. Nah sekarang mau nanya nih Pak, pendapat Bapak hari ini di Timur Tengah nih perang nih, dan kayaknya akan terus membesar ya Pak sepertinya. Terus kemarin juga Ban Ki-moon dia memimpin protes di New York tentang bahwa sebenarnya di tahun 2075 ini dunia tenggelam. Dia bilangnya kayak gitu, bahwa peradaban ini akan hancur karena sebenarnya karena dunia hari ini egois, semuanya egois, dan dia tidak nggak berpikir bagaimana sebenarnya kita harus melindungi tanah ini untuk anak cucu kita. Iya. Nah, jadi kita menurut Ban Ki-moon kita akan segera memasuki area kehancuran dunia. Nah, menurut Bapak seperti apa nih? Oh ya. Jadi memang banyak tulisan mengenai tulisan dan kejadian ya mengenai apa yang akan terjadi di paruh kedua abad ke-21. Itu salah satu yang terkenal itu kelanjutan daripada Club of Rome itu ya. Itu ada yang namanya beberapa buku mengenai limit of growth ya. Dan penyebabnya itu adalah global warming. Jadi karena ya kebetulan saya di bidang migas kan, jadi pemanasan global itu terutama disebabkan oleh revolusi industri yang sudah sekian ratus tahun ya, kemudian mengakibatkan kenaikan temperatur bumi. Dulu pemegang hadiah Nobel yang kebetulan menjadi Menteri Energi Amerika namanya Vincent Hu kan, dia pernah mengatakan bahwa dunia itu kalau naik temperaturnya sampai 4 derajat Celcius dari posisi yang sekarang, itu semua makhluk hidup itu tidak bisa hidup. Tenggelam ya Pak, cuma ikan. Jadi persis kayak itu, kayak ia punya danau di belakang rumah, kemudian semuanya orang buang kotoran rumah tangga, kemudian manusianya itu ibarat kayak ikan, ya enggak? Terus tahun pertama, kedua, ketiga masih bisa hidup itu ikan, tahun keempat mulai megap-megap, tahun kelima mati semua. Jadi makhluk hidup di dunia termasuk manusia, kalau ini diteruskan skenario global warming ini, itu diperkirakan pada paruh ke 3 ke 4 kuartal ketiga keempat itu akan mengalami kenaikan temperatur bumi sampai 3 derajat Celcius ya. Dan itu akan menjadi malapetaka besar bagi kehidupan termasuk umat manusia. Mirip dengan yang dikatakan ya tahun 2075. Seperti yang Ban Ki-moon sampaikan itu kan. Nah ini apa sebabnya ini terjadi terus?
itu protokol Kyoto, kemudian macam-macam pertemuan kaitannya kepada lingkungan, tak pernah berhasil. Kenapa? Karena yang mengendalikan dunia, nah ini juga harus kita pahami kan. Kalau kita mau merancang negara, ya kita harus tahu bahwa dunia ini sekarang kemudian dikendalikan oleh kekuatan uang, kan? Ya. Jadi hanya segelintir orang yang mengendalikan dunia ini, dan itu banyak kepada kepentingan para entrepreneur, para pemilik uang, dan para pemilik corporation. Ya. Kita puppet. Ya. Like a puppet. Ya, jadi ini yang kemudian mengendalikan semua sistem perpolitikan di masing-masing negara, bahkan di lembaga-lembaga multilateral, jadi corporation based world gitu ya. Nah, itu ada tulisannya yang paling menurut saya one of the best books ya, itu yang ditulis oleh Al Gore, pemegang hadiah Nobel mengenai apa itu, lingkungan apa ya, wakil presiden Amerika. Dia bilang seperti apa tuh Pak? Nah, dia bilang bahwa itu dunia ancaman ini global warming yang mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan itu real loh, bukan main-main gitu ya. Dan kemudian dia bayangin aja tebalnya segini, wah ada macam-macam alasan dia kasih tahu, dan penjelasan secara rasional gitu, dan prediksinya. Nah, hanya saja ya di dalam tulisannya itu sifatnya dia menghimbau kepada negara-negara besar, terutama yang paling banyak menghasilkan emisi karbon, untuk membuat kesepakatan yang secara konkret mampu untuk bisa kita keluar daripada permasalahan global warming itu. Karena kan kematian bukan cuma kematian peradaban, tapi kematian dunia, makhluk hidup. Masa orang-orang kan. Jadi mengerikan kan. Nah, jadi solusi tuntasnya menurut saya hanya berupa himbauan. Padahal sistem politik negara-negara dan sistem politik dunia itu kan dikendalikan oleh pemilik uang ya. Sehingga ya yang penting making profit gitu ya. Harusnya United Nations bisa bersuara tentang ini, cuman mungkin karena ya United Nations dikendalikan corporation nggak Pak? Kalau menurut saya sedikit banyak iya. Karena perpolitikan dunia kan. Ya. Kalau yang ekonominya kan itu WTO, Bank Dunia, IMF ya. Sama-sama kan bagi-bagi aja. Iya, jadi bagi-bagi aja tuh. Jadi artinya harus ada penyelesaian yang mendasar untuk menyelesaikan semuanya. Dan menurut hemat saya, penyelesaiannya itu harus dimulai dari level negara untuk bisa secara efektif memanfaatkan kedaulatan tertinggi yang ada di tangan rakyat, yang memang dinyatakan dalam semua konstitusi di dunia toh. Tapi kedaulatan tertinggi rakyat itu kemudian dituangkan di dalam suatu sistem perwakilan. Nah, jadi kalau kita lihat itu sejarah daripada negara kan dari zamannya negara kota Athena kan. Iya. Itu kan ada pemilihan pemerintahan langsung. Tapi kemudian masuk ke zamannya Romawi, dia pakai perwakilan dengan senator. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi kalau mau mengendalikan kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, warga negara maupun warga dunia, harus kedaulatan tertinggi negara tadi diefektifkan. Nah, bagaimana itu ya mari kita diskusikan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Tegasnya penyelesaian masalah berakhirnya peradaban dan berakhirnya makhluk hidup ini ya termasuk manusia itu tidak bisa diselesaikan dengan sistem politik negara-negara dan sistem politik yang ada sekarang di dunia. Tidak bisa. Harus ada terobosan sistem, jadi breakthrough gitu ya, yang memungkinkan sehingga rakyat itulah yang menentukan kebijakan negara dan rakyat itulah yang menentukan kebijakan dunia, sehingga bisa dicapai yang namanya
emisi karbonnya jadi turun, ya temperatur bumi jadi tidak naik. Jadi mungkin rakyat juga harus ngerti ya Pak ya, bahwa sebenarnya melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan kan artinya juga membuat kita semuanya kayak bahkan tataran terkecil pun jadi mungkin lebih hemat dalam penggunaan energi, terutama kayak fuel apa segala. Iya. Jadi gini, saya mau sampaikan lagi sebelum ditutup. Jadi corporation ini juga punya jasa besar gitu ya, artinya menimbulkan pertumbuhan yang luar biasa dan kita mesti berterima kasih dengan revolusi industri dan sebagainya. Tapi dia mempunyai side effect. Side effect-nya karena rezimnya itu rezim pasar bebas, kemudian mereka secara sepihak menumpuk kekayaan secara berlebihan yang kemudian menyisakan hanya sedikit kepada warga dunia ini. Nah, ini harus diregulir oleh sistem politik bangsa-bangsa negara dan juga sistem politik di dunia yang memungkinkan pengendali keputusan-keputusan politik negara dan keputusan-keputusan politik ekonomi dunia itu dikendalikan oleh warga dunia. Gitu. Oke. Ya teman-teman semuanya, jadi emang kita emang harus bekerja sama ya semuanya untuk menyelamatkan kehidupan kita ke depannya. Jadi ini bukan cuma persoalan karena ini Ban Ki-moon dan dia bersuara di New York, kemudian ini hanya jadi permasalahan Amerika. Enggak, tapi ini permasalahan kita semuanya. Nggak mau kan 2075 generasi terputus begitu saja kayak gitu. Nah, makanya kita hadapi bersama-sama global warming.